Umat Tuhan, di Minggu Prapaskah yang keempat ini, marilah datang kepada Tuhan yang berbelas kasih, bukalah hidupmu bagi Tuhan yang penyayang. Bertobatlah di hadapan Tuhan yang penyabar, puji dan muliakanlah Tuhan, Sang Maha Tabib yang memulihkan. Yang sakit
cinta Tuhan Yesus, baik di dunia yang fana, baik di surga yang megah, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Di kancah dosa dan gentar, harapku hanya Yesus. Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus, baik di dunia yang fana, baik di surga yang megah, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita rindu mengalami pemulihan dari hukuman dosa, supaya relasi kita dengan Tuhan, ciptaan lain, sesama, dan diri sendiri dapat kembali utuh. Namun, pemulihan itu kadang sulit dirasakan. Kita cenderung mengandalkan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan sendiri. Padahal, semakin kita mengandalkan diri sendiri, semakin jauh kita dari anugerah Allah. Marilah kita membuka diri dan hati kita di hadapan Allah. Biarkan Allah melihat kedalaman hati kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, kami terdiam saat menyadari bahwa di hadapan-Mu tidak ada yang bisa kami sembunyikan dan tutupi. Allah yang benar, kami tertunduk saat menginsafi bahwa terkadang kami terlalu mengandalkan hikmat dan kemampuan kami daripada bersandar pada anugerah-Mu. Allah yang Maha Kudus, kami tersungkur mengakui bahwa hidup kami tidak akan pulih tanpa rangkulan dan belas kasih-Mu. Ampuni kami ya Allah, tegurlah dan koreksilah kami untuk kembali pada jalan dan kehendak-Mu. Pulihkan kami ya Allah, supaya hidup kami menjadi terang yang menyaksikan kasih dan anugerah Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa, dengarkanlah seruan Yeskel 18 ayat 21 dan 22. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku berjalan. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang pedih. Sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus tolonglah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami bersama-sama merendahkan diri kami, sambil membuka hati dan pikiran kami, agar setiap kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, dimampukan untuk mengarahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu, dan kami dimampukan untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam sikap dan perilaku kami, sehingga nyata bahwa kami adalah orang-orang yang dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 21. Dikatakan demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu,
supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang menaikkan doanya demikian, Tuhan, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kami menyesalinya. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami, supaya kami tidak melakukan dosa yang sama lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa ini menarik sekali. Menarik oleh karena jelas dikatakan dalam doa itu, tolonglah kami, supaya kami tidak melakukan dosa yang sama lagi. Namun dalam kenyataannya, kita tetap melakukan dosa yang sama. Kita tetap melakukan dosa yang berulang-ulang. Mengapa? Ketika bangsa Israel masih berada dalam perjalanannya di padang gurun, mereka pernah mengeluh dan mereka pernah bersungut-sungut kepada Musa. Bahkan mereka juga mengeluh dan bersungut kepada Allah. Sehingga Allah harus menghukum mereka dengan menghadirkan ular-ular tedung yang memagut diri mereka dan yang mengakibatkan kematian mereka. Penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada mereka bukan semata-mata karena mereka sudah melawan Musa atau sudah melawan Allah, tetapi karena mereka sudah merendahkan Allah. Mereka sudah menghinakan pemeliharaan Allah terhadap diri mereka selama mereka berada di dalam perjalanan padang gurun. Mereka berkata, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Dengan perkataan itu, mereka seakan-akan sudah tidak lagi mau menikmati makanan yang disediakan oleh Allah. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut karena tidak adanya makanan, tidak adanya minuman yang mengenakan dan yang menyegarkan mulut mereka. Sebabnya mereka mengatakan makanan ini hambar. Padahal Allah selalu menyediakan. Allah selalu mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Allah memelihara hidup mereka dan mereka tidak pernah kekurangan. Mereka tidak pernah memandang Musa pada saat itu. Bahkan mereka juga tidak memandang Allah yang senantiasa mencukupi kebutuhan mereka. Mereka hanya memandang diri mereka sendiri. Mereka serakah. Mereka hanya ingin menikmati hawa nafsu keserakahan mereka sendiri. Dari pengalaman bangsa Israel ini kita belajar bahwa ketika seseorang diperhadapkan dengan kesusahan, ketika seseorang diperhadapkan dengan penderitaan, maka jika ia tidak bisa mengendalikan dirinya, ia akan memperlihatkan identitas atau akan memperlihatkan jati dirinya yang sesungguhnya. Sifat atau watak aslinya akan terlihat dengan jelas. Namun menariknya, ketika mereka menyadari akan keberdosaan mereka dan mereka memohon pengampunan Allah,
Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tedung yang dibuatnya oleh Musa dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Dan pada saat itu Allah berkata, setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Saudara-saudara, apakah hal ini tidak bertentangan dengan hukum kedua? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Bahkan kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini, Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, khususnya pada ayat 14 dan 15, maka kita akan dapat mengetahui bahwa di dalam rangka penebusan dosa, penulis Injil Yohanes ini justru mengidentikan atau menyamakan benar Yesus yang adalah anak manusia itu dengan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Jelas dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tedung dari tembaga. Tetapi Allah hanya memerintahkan mereka untuk melihat saja. Allah tidak memerintahkan mereka untuk menundukkan diri. Allah tidak memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Allah tidak memerintahkan mereka untuk mempermuliakan patung ular tedung itu. Memang secara negatif, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 3 ayat 1, atau memperhatikan Wahyu pasal 12 ayat 9, maka di situ kita akan mengetahui bahwa ular itu diidentikan dengan iblis. Namun secara positif, ular juga mau menunjukkan siapa Allah sesungguhnya. Siapa Allah yang sebenarnya bagi umat Israel atau orang yang percaya kepadanya. Bahkan di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-16, Yesus memakai ular untuk menggambarkan seorang yang cerdik. Seorang yang cerdas, seorang yang bijaksana, seorang yang berhati-hati, dan seorang yang penuh pertimbangan. Lalu bagaimana kita memahami Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 ini? Saudara-saudara, pada hakikatnya kita ini seperti umat Israel yang suka mengeluh, yang suka bersungut-sungut, bahkan yang suka melawan dan merendahkan pemeliharaan Allah. Sikap hidup yang seperti itu mau menunjukkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Sehingga kita adalah orang-orang yang layak dihukum, orang-orang yang layak dipagut oleh kuasa dosa dan mati karenanya. Seperti orang-orang Israel yang dihukum dan mati dipagut oleh ular tedung. Tetapi sebagaimana Allah menyembuhkan dan memberi kehidupan kepada orang-orang Israel yang memandang atau yang melihat kepada ular tedung tembaga itu yang telah dibuat oleh Musa, maka Allah menebus dan menyembuhkan kita dari pagutan kuasa dosa. Bahkan Allah menganugerahkan kepada kita hidup kekal melalui dan di dalam Kristus yang ditinggikan atau yang disalibkan. Itu sebabnya Allah memerintahkan umat Israel untuk memandang atau melihat kepada ular tembaga. Dan kita diajak untuk memandang atau melihat, bahkan kita diajak untuk percaya kepada Kristus yang ditinggikan atau Kristus yang disalibkan.
Dengan pemahaman demikian, maka kita dapat menangkap apa yang menjadi pesan dari penulis Injil Yohanes pasal 3, ayat 14 sampai 21. Di dalam kaitannya dengan keluh kesah dan sungut-sungut umat Israel dan kehidupan kita saat ini. Hal yang pertama, memang terkadang keadaan sulit yang membuat kita susah, yang bisa membuat kita tidak berdaya, bahkan membuat kita hidup menderita, seringkali bisa menolong kita untuk menyadari akan keberdosaan diri kita di hadapan Allah. Bahkan menyadarkan diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan Allah. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan penebusan Kristus. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan pengampunan Allah, dan kita adalah orang-orang yang membutuhkan pemulihan hidup. Namun ketika kita beranggapan bahwa kita tidak bersalah, kita beranggapan bahwa kita tidak berdosa, bahkan kita menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Allah, maka kita termasuk kepada orang-orang yang selalu beranggapan bahwa saya tidak membutuhkan pertolongan Allah. Bahwa saya adalah orang yang tidak membutuhkan penebusan Kristus. Tetapi sekaligus sebagai orang-orang yang paling memprihatinkan, sebagai orang-orang yang paling membutuhkan penebusan Kristus. Karena tanpa penebusan Kristus, kita tidak akan memperoleh pengampunan Allah, dan kita tidak akan mengalami pemulihan hidup. Seperti perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai yang pergi ke bait Allah. Pada saat itu Yesus melihat apa yang dilakukan oleh si orang Farisi dan apa yang dilakukan oleh si pemungut cukai. Si orang Farisi itu merasa tidak berdosa sehingga ia merasa tidak membutuhkan pengampunan Allah. Bahkan dengan berani, ia berani menyalahkan si pemungut cukai dan membenarkan dirinya. Tetapi si pemungut cukai itu justru merasa sangat berdosa dan ia merasa sangat membutuhkan pengampunan Allah. Dan ketika Yesus melihat kenyataan yang seperti itu, Yesus beranggapan bahwa orang ini, yaitu si pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi orang lain itu, yaitu si orang Farisi, tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu, hal yang kedua, di dalam menjalani hidup sehari-hari, kita diajak untuk selalu memandang, kita diajak untuk selalu mau melihat Yesus yang ditinggikan atau Yesus yang disalibkan, dan kita mau percaya, bahkan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan kita bersyukur atas pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Sehingga pertobatan kita, pengakuan dosa kita di hadapan Allah, bukan oleh karena kita sudah mengalami kesusahan, bukan oleh karena kita sudah tidak berdaya, bukan oleh karena kita sudah mengalami banyak penderitaan, melainkan karena kita memiliki kesadaran iman yang membantu kita untuk melihat anugerah Allah di dalam Yesus bagi kehidupan kita. Seperti terungkap di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus
di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 3 sampai 5 yang menyatakan demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sehingga kehidupan rohani atau kehidupan spiritualitas kita akan senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Dan kita tidak lagi terjebak di dalam sebuah pertobatan, kita tidak lagi akan terjebak dalam sebuah pengakuan dosa dengan jenis dosa yang sama, yang berulang-ulang. Karena pada hakikatnya, pengakuan dosa kita di hadapan Allah dilakukan dari relasi atau hubungan yang sangat personal antara saya dengan Allah, antara saya dengan Kristus. Sehingga melalui hubungan yang personal itulah kita diperbaharui dengan sebuah pertobatan yang otentik. Pertobatan yang memampukan kita untuk hidup kudus, pertobatan yang memampukan kita untuk senantiasa diperbaharui. Dan hal yang terakhir, tanpa kesadaran diri bahwa kita berdosa, tidak ada penyesalan. Tidak akan ada pengakuan dosa yang membuat kita mengalami pengampunan Allah dan pemulihan hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita senantiasa memandang kepada Kristus. Dan biarlah relasi kita mewarnai dan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga setiap saat di dalam perjalanan hidup kita, kita senantiasa diingatkan bahwa hidup yang kita jalani adalah anugerah Allah yang harus senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Dan Allah akan memulihkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat hening sejenak. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepadanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas firman yang kami dengar dan renungkan saat ini, yang mengajak kami untuk senantiasa
mau mengalami hidup yang dipulihkan. Oleh karena kami memiliki kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan penebusan Kristus. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah di tengah masa pandemik yang masih berlangsung, setiap kami mampu untuk tetap mendisiplinkan diri, menjalankan protokol kesehatan, sambil kami mencoba untuk merespon secara baik apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah untuk mengadakan vaksinasi bagi setiap kami. Dan biarlah untuk itu, setiap kami mau mendukung dan kami mau terlibat di dalamnya, sehingga mendatangkan kebaikan bagi setiap kami di negeri ini, bahkan juga di seluruh permukaan bumi. Kami mohon kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pimpinan kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah, dan juga setiap kami sebagai bagian daripada masyarakat di negeri ini untuk bekerja sama, sehingga proses vaksinasi itu boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, pada saat ini kami pun masih tetap ingin mendukung bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, yang oleh karenanya mereka mengalami kekhawatiran, bukan hanya si penderita, tetapi juga sanak keluarga, di mana salah seorang anggota keluarganya mengalami sakit. Bahkan oleh karena COVID-19, mereka harus dipisahkan, mereka harus diisolasi satu terhadap yang lain, sehingga tidak jarang dari mereka mengalami keputusasaan, bahkan kekecewaan yang mendalam. Mereka mengalami kekhawatiran oleh karena mereka merasa sendiri. Kami mohon kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan biarlah mereka boleh tetap merasakan dan mengalami tangan Tuhan yang terulur kepadanya, tangan Tuhan yang menopang ketidakberdayaan mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki pengharapan dan mereka dimampukan untuk menyemangati hidup mereka dan menjalani hari-hari untuk melakukan proses pemulihan bagi kesehatan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan mengasihani mereka, sehingga mereka pun boleh mengalami kesembuhan dan mereka boleh berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh gereja, baik secara onsite terbatas maupun yang dilakukan secara virtual. Biarlah setiap kami sebagai gereja maupun kami sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalamnya mampu untuk menggunakan sarana yang ada secara maksimal, sehingga kami boleh tetap memperlihatkan diri kami sebagai gereja yang dimampukan untuk tetap bersekutu, kami tetap mampu untuk peduli, kami boleh tetap saling memperhatikan, bahkan kami mendukung satu terhadap yang lain, sehingga kasih dan pemeliharaan Tuhan itu boleh dinyatakan melalui keberadaan diri kami masing-masing, walaupun kami mengalami kesulitan untuk melakukan perjumpaan secara fisik. Tetapi Engkau tetap menyatukan hati, pikiran kami untuk mewujud nyatakan kasih Allah di dalam hidup bersama sebagai gereja. Dan inilah yang menjadi doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Firman Tuhan telah mengajar dan mengajak kita untuk mengalami pemulihan darinya. Karena itu, marilah kita syukuri perbuatannya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 sampai dengan ayat 14 mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa memeliharakan hidup kami dengan baik, sehingga kami dimampukan untuk hidup secukupnya dengan dan melalui kerja dan usaha yang Engkau berkati. Kiranya kami pun dimampukan mempersembahkan hidup kami melalui kerja dan usaha yang berkenan kepadamu. Kami mempersembahkan persembahan kami ini dengan syukur, sukacita, dan kerendah hatian. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hayatilah pemulihan hidup dari kuasa dosa. Kiranya keseharian kita menjadi ibadah yang sejati dan persembahan yang hidup bagi Kristus yang telah menebus kita. Abdikanlah diri jadi alat kasih Tuhan yang telah membentuk hati kita jadi baru. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah, bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk,
Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan rohnya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Kiranya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk memulihkan kehidupan siapapun yang engkau jumpai, dimanapun engkau berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana.